Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Faqama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, serta melimpahkan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka bersilaturahmi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi ini adalah suatu amalan surga, Bapak yang mulia. Jadi di surga nanti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu sudah tidak ada lagi, puasa itu sudah tidak ada lagi, membayar zakat itu sudah tidak ada lagi. Namun ada dua amalan di dalam surga, yang mana amalan di dunia ini dilakukan, di surga juga dilakukan. Yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Di surga kita nanti akan mengucapkan salam satu sama lainnya. Dan amalan yang kedua di dalam surga nanti adalah bersilaturahmi, saling kunjung mengunjungi nanti di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya dalam bersilaturahmi ini Nabi Muhammad telah mengatakan, apabila satu orang datang ke rumah kita, maka orang tersebut membawa 1000 rahmat. Kalau dua orang yang datang ke rumah kita, maknanya dua orang ini telah membawa 2000 rahmat. Dan yang hadir pada hari ini, Masya Allah, sangat banyak sekali. Artinya limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turunkan di tempat kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya tema yang paling cocok pada hari ini, mungkin kalau temanya silaturahmi kita sering mendengarkannya. Namun di sini kita akan membuat tema atau membicarakan tentang pentingnya daripada agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah telah, atau malaikat Jibril telah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah yang lebih mulia, surga ini atau dirimu? Maka Rasulullah telah mengatakan, lebih mulia lagi aku, karena surga ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untukku. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril lagi, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih mulia, dunia ini atau dirimu? Maka Rasulullah katakan, lebih mulia lagi aku, karena dunia ini diciptakan untukku. Lalu ditanya lagi oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih mulia, dirimu atau agama? Maka Nabi katakan, lebih mulia lagi agama, karena aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan agama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya daripada agama dalam kehidupan kita. Kehidupan kita hanya sebentar saja, 60 tahun, 70 tahun. Susah kita hidup di dunia ini, susahnya hanya sebentar saja. Tapi kalau susah kita di alam akhirat, maka ini susahnya selama-lamanya. Kita harapkan dalam momentum bersilaturahmi ini, hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain, bahwasanya bukan hanya saja di dunia ini saja kita ingin bertemu dan berjumpa, tapi di alam akhirat pun kita harus saling bertemu dan berjumpa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kisah telah datang satu orang ayah ini, Bapak Ibu. Maka satu orang ayah ini mengambil mobil lalu melakukan perjalanan bersama keluarganya, istrinya ikut, anak-anaknya ikut, semuanya ikut melakukan perjalanan. Ketika mereka berjalan, maka di persimpangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang menyetop. Ketika di stop, maka ini mobil berhenti. Lalu ditanya, kenapa kamu stop mobil kami? Siapakah kamu? Maka ini orang yang menyetop tadi mengatakan, saya ingin numpang sama kalian, saya ingin ikut sama kalian. Kamu ini siapa? Saya ini adalah Rupiah. Masya Allah. Ini tamzilan, Pak. Saya ini adalah Rupiah. Maka satu orang yang mendengar tadi, dia ini ada Rupiah, penting dalam kehidupannya, sehingga apa yang dia lakukan, istrinya diletakkan di belakang, duduk bersama anak-anaknya, lalu Rupiah dipersilakan masuk ke dalam mobil. Maka mobil pun berjalan lagi, Bapak Ibu yang mulia. Ketika mobil telah berjalan sampai lagi di persimpangan, di stop lagi, Bapak Ibu yang mulia. Ketika di stop, maka mobil pun berhenti. Lalu ditanya lagi, kamu ini siapa? Dan kamu kenapa menyetop mobil kami? Lalu dijawab, saya ingin ikut sama kalian. Kamu ini siapa ingin ikut dengan kami? Maka dia katakan, saya ini adalah dolar. Masya Allah. Jadi karena dolar ini lebih besar daripada rupiah, maka dia semangat. Rupiah letak di belakang, dolar masukkan lagi ke dalam mobil. Lalu berjalan lagi ini mobil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupiah telah masuk, mobil telah masuk, anak istri telah masuk, semuanya ada di dalam mobil tersebut. Sampai di persimpangan, maka nampak kelihatan ada satu orang atau satu makhluk yang kelihatannya tidak terurus, compang-camping. Lalu pun di stop pula lagi mobil ini. Ketika ini mobil di stop, maka mobil pun berhenti dan ditanya pula, kamu ini siapa? Kenapa kamu stop mobil kami? Maka dia katakan, saya mau ikut. Kamu mau ikut? Kamu ini siapa? Maka dia katakan, saya adalah agama. Gak bisa. Bukankah kamu telah melihat di dalam mobil saya ini banyak anak-anak saya, istri-istri saya, ada lagi rupiah, ada lagi dolar, ada harta benda di dalam mobil saya. Gak muat kamu agama masuk dalam mobil saya. Maka ini mobil pun maju lagi, meninggalkan daripada ini agama yang telah tidak dipentingkan lagi dalam kehidupan. Sehingga di dalam persimpangan berikutnya jumpa satu makhluk yang sangat mengerikan, dan makhluk ini menyetop daripada mobil tersebut dan dia katakan, kamu ini siapa? Maka makhluk ini katakan, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Lalu satu orang bapak tadi katakan, tunggu dulu wahai malaikat pencabut nyawa, saya mau balik ke belakang, ada agama yang masih saya tinggalkan.
maka sudah tidak bisa lagi kata malaikat ini. Maka dari kisah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan kehidupan kita, yang mana di dalam kehidupan kita ini ada anak bersama kita, ada istri bersama kita, ada suami bersama kita, ada harta benda pekerjaan bersama kita, sehingga dengan kesenangan kita ini, dengan cintanya kita kepada mereka ini, melalaikan kita daripada agama, melalaikan kita daripada yang memberikan rezeki kepada kita, melalaikan daripada bahwasanya dialah yang telah memberikan istri dan anak kepada kita, sehingga kehidupan kita hilangkan agama dalam kehidupan kita. Maka ketika maut menjemput, tidak bisa lagi kita beramal lagi Bapak yang mulia. Jadi bukanlah anak ini menjadi penghalang agama, bukanlah istri ini menjadi penghalang agama, bukanlah harta benda kita ini menjadi penghalang agama, tetapi kita jadikan mereka ini sebagai jembatan untuk menuju alam akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya daripada agama dalam kehidupan kita. Terutama apa? Terutama di dalam agama ini adalah sholat Bapak yang mulia. Sholat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika hendak meninggal dunia, ketika menjelang wafat beliau, maka beliau katakan di dalam kalamnya yang terakhir, ummati ummati, as-salah as-salah, an-nisa an-nisa. Kenapa Nabi tidak katakan la ilaha illallah? Kalau satu orang mau meninggal dunia, Pak, ya Bu ya, kita talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Rasulullah SAW bukan mengucapkan itu ketika menjelang mati. Dan Nabi telah mengatakan, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya ini, di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ini udah hadis Nabi. Tetapi Nabi SAW di kalam terakhirnya ketika menjelang wafat, beliau tidak ucapkan la ilaha illallah, tapi beliau katakan ummati ummati, an-nisa an-nisa, as-salah as-salah. Inilah hakikat daripada kalimat tauhid tadi Bapak Ibu yang mulia. Memikirkan umat seakan-akan Rasulullah faham di akhir zaman nanti umat begitu banyak, tetapi mereka ini tidak mau mengamalkan agama. Rasulullah SAW telah paham di akhir zaman nanti banyak para wanita, tetapi mereka membuka aurat secara sempurna. Dan Rasulullah telah paham nanti di akhir zaman begitu banyak orang-orang Islam, tetapi mereka meninggalkan sholat. Maka Nabi katakan ummati ummati, as-salah as-salah, an-nisa an-nisa. Inilah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali lagi tentang sholat. Pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Barang siapa yang menjaga sholatnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan diberikan 5 karunia. Dia akan diberikan daripada 5 karunia. Yang pertama adalah rezekinya akan diberkahi Allah. Bagaimana ini rezeki yang diberkahi Allah? Rezeki yang diberkahi Allah ini adalah harta benda yang dia dapatkan, rezeki yang dia dapatkan tidaklah melalaikan dirinya taat kepada Allah. Ini adalah rezeki yang kita. Apalah gunanya mendapatkan duit berlipat-lipat, gedung bertingkat-tingkat, mobil mengkilat, tetapi kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meninggalkan sholat sampai mati. Harta benda yang begitu banyak kita bawa akan kita tinggalkan.
duit yang kita usahakan akan kita tinggalkan, semuanya akan kita tinggalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, orang yang mendapatkan rezeki yang sedikit tetapi dia taat kepada Allah, maka ini adalah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kubur kepada dirinya, atau azab kubur diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmat kubur. Kubur ini adalah suatu gerbang pertama. Apabila kita selamat di alam kubur, maka kita akan selamat pula di alam-alam berikutnya. Tapi kalau kita tidak selamat di alam kubur, maka kita tidak akan selamat di alam-alam berikutnya. Alam kubur ini adalah suatu penentu untuk kesuksesan kita hidup di alam akhirat. Orang yang menjaga sholatnya, maka azab kubur akan diganti oleh Allah menjadi nikmat kubur. Bagaimana ini azab kubur? Azab kubur, kata Rasulullah SAW, ketika satu orang masuk ke dalam kubur, maka kubur ini akan menghimpit tubuhnya sehingga tulang belulangnya bersilangan satu sama lain. Inilah azab kubur. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan azab tersebut menjadi nikmat. Dan yang ketiga adalah orang yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dirinya catatan amal dari tangan kanan di akhirat nanti. Nanti di akhirat Bapak Ibu yang mulia, kita akan menunggu antrian sampai pada diri kita, antrian yang sangat panjang, berada di padang mahsyar. Padang mahsyar ini Bapak Ibu yang mulia, yang kita pijak itu bukanlah batu, bukanlah tanah, bukanlah daripada air. Maka Nabi katakan yang kamu pijak itu adalah tembaga yang dipanaskan. Tembaga yang dipanaskan bukan 1 hari 2 hari, tapi tembaga ini dipanaskan selama 1000 tahun. Maka Nabi telah mengatakan nanti kamu di alam akhirat, di padang mahsyar, maka nanti kamu ini seperti gunung, seperti ombak, saling pijak satu sama lain. Bahkan apabila ada satu orang ibu yang sedang mengandung anaknya, maka dia rela menggugurkan kandungannya ini untuk dijadikan sebagai alas kakinya. Satu orang ibu yang sangat sayang kepada anaknya, dia memiliki anak bayi, anak yang kecil, anak yang mungil. Ketika di padang mahsyar, maka anak ini dia rela untuk dikorbankan sebagai alas kakinya. Inilah padang mahsyar. Lo gue. Kalau di sini nggak ada begitu, Pak. Kalau di dunia ini kita harus saling bersilaturahmi, saling kunjung mengunjungi, saling tolong menolong. Tapi nanti di padang mahsyar kita saling siku menyiku, Bapak Ibu. Maka kita akan mengantri orang yang menjaga sholatnya yang ketiga dalam antrian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dirinya catatan amalnya yang catatan amalnya dari sebelah kanan, dari tangan kanannya. Dia terima catatan amal dari tangan kanannya, maka sungguh dia ini adalah penghuni surga. Tapi kalau dia terima catatan amal dari tangan kirinya, maka dia ini adalah penghuni daripada neraka. Lalu satu orang hamba tadi telah buka catatan amalnya, Bapak yang mulia. Dia buka, maka dia baca. Seluruh orang menyaksikan apa perbuatannya ketika berada di dunia. Maka dia baca, ketika dia baca, dia tertawa. Lalu dia menangis, tertawa lagi, menangis lagi. Kenapa demikian? Karena ketika dia buat kebaikan, maka dia tersenyum, tertawa, gembira dia. Ketika dia buat maksiat ketika berada di dunia, maka dia menangis membaca catatan amalnya. Dan nanti di padang mahsyar nanti
layar akan dibentangkan, semua orang akan melihat apa yang kita lakukan ketika di dunia. Apa yang kita lakukan di dunia akan dilihat semua orang, walaupun kita berada di tempat yang sunyi, yang tidak diketahui orang, namun di layar tersebut nanti akan tetap ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Bapak Ibu yang mulia, nanti di layar itu atau di apa namanya, di layar tadilah diputar ini satu orang amal kebaikannya atau amal keburukannya ketika hidup di dunia. Saat dia berbuat maksiat, wajahnya nggak kelihatan wajahnya, disensor ya Pak ya, kalau kita bilang disensor. Diputar rekaman kehidupannya di dunia ini, tapi wajahnya nggak kelihatan. Dia berbuat maksiat, tapi wajahnya nggak kelihatan. Dia melakukan daripada ingkar kepada Allah, tapi wajahnya nggak kelihatan. Orang-orang berpikir, ini siapa? Kenapa kehidupannya diputar, tapi wajahnya nggak kelihatan? Siapa ini Bapak Ibu yang mulia? Dia adalah bagi orang-orang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, tidak menggosipi, tidak menceritai orang lain, gosip sana gosip sini, fitnah sana fitnah sini, menutupi aib saudaranya ketika berada di dunia. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aibnya. Diputar rekaman kehidupannya, tetapi wajahnya nggak kelihatan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, orang yang menjaga sholatnya, yang pertama rezekinya akan diberkahi. Yang kedua, azab kubur akan Allah ganti menjadi nikmat kubur. Yang ketiga, ayo apa tadi yang ketiga? Mendapat catatan amal dari tangan kanan. Dan yang keempat Bapak Ibu yang mulia, apa yang keempat? Meniti titian sirat secepat kilat. Nabi telah mengatakan titian sirat ini Bapak Ibu yang mulia, tipisnya ini lebih tipis daripada rambut, tajamnya ini lebih tajam daripada pedang. Berapa lama ini perjalanan titian sirat? Rasulullah SAW telah mengatakan, perjalanan titian sirat ini bagi kita, ini perjalanannya adalah 1.500 tahun perjalanan. 1.500 tahun perjalanan, 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Dan di samping daripada ini titian sirat, terdapat mata kail, yaitu perbuatan buruk kita ketika berada di dunia. Dan mata kail ini siap-siap untuk mengkait diri kita untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu nanti di titian sirat ini ada orang yang berjalan merangkak untuk menuju surga. Ada orang yang berjalan dengan cara berlari, sampai dengan cara berlari. Begitu dia pijak langsung tercampak. Begitu dia pijak di titian sirat langsung terjatuh. Ada orang yang melewati titian sirat ini secepat kilat, tidak sampai 1.500 tahun, langsung sampai dia di sana, langsung sampai ke pintu surga. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya, meniti titian sirat secepat kilat. Dan yang terakhir adalah masuk surga tanpa hisab. Kalau kita dihisab nanti pada hari kiamat, maka kita akan mendapatkan rasa ketakutan yang sangat dahsyat nanti Bapak Ibu yang mulia. Janganlah hendaknya kita sampai dihisab, walaupun amal kita banyak, walaupun kebaikan kita banyak, tapi hisab ini kalau bisa dihindari. Satu orang bapak ingin masuk ke dalam surga, sudah sampai dia di pintu surga, maka ada satu orang yang berteriak dari dalam neraka, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh beliau itu adalah suami saya, namun ketika di dunia ya Allah, dia tak pernah ajak aku sholat. Bapak ini sholat,
rajin sholat, gak tinggal sholat, kebaikannya begitu banyak, tapi istri gak diajak sholat sehingga masuk ke dalam api neraka. Maka istri akan menuntut, wahai Allah, aku menuntut kepada suamiku yang ketika hidup di dunia tidak pernah mengajak aku sholat. Sehingga seharusnya satu orang bapak tadi masuk ke dalam surga, tak jadi masuk ke dalam surga, malah dibenamkan pula ke dalam api neraka. Begitu juga semua menuntut anak-anak, semuanya akan menuntut Bapak Ibu yang mulia. Jadi dalam kehidupan kita ini hendaknya kita nasihati, wahai anakku sayang, mari kita sholat. Wahai istriku sayang, mari kita sholat. Berapa lama sholat? Ya, 60-70 tahun selesai. Habis itu akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 5 karunia. Yang pertama, rezekinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, azab kubur akan diganti menjadi nikmat kubur. Dan yang ketiga, mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Yang keempat tadi, meniti kincir sirat secepat kilat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mendapatkan hal ini? Mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu yang mulia, sholat ini sudah menjadi seperti alarm dalam kehidupannya. Sudah menjadi seperti alarm. Ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia katakan waktunya untuk maraton. Dia jadikan azan ini untuk menjadi alarm dalam kehidupannya. Waktunya untuk maraton, maka dia pergi maraton. Dia tinggalkan sholat subuhnya. Azan zuhur berkumandang, maka apa katanya? Saatnya untuk pergi ke salon. Masya Allah. Azan subuh dia pergi untuk maraton. Azan zuhur dia pergi untuk ke salon. Masuk lagi azan asar, waktunya main badminton. Masuk lagi azan maghrib, waktunya nonton sinetron. Masuk lagi azan isya, waktunya minum barikon, masuk kubur kena sinetron. Inilah kehidupan kita. Sudah dijadikan sebagai alarm azan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhirat akan mengalami penyesalan kalau kita tidak menjaga sholat kita. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita dalam pertemuan ini telah dibuat satu majelis, ya, majelis yang membicarakan daripada agama. Karena Bapak Ibu yang mulia, Nabi telah mengatakan bahwasanya kalau ada satu majelis yang membicarakan tentang agama, maka saksikanlah sesungguhnya dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosa kita ini digugurkan oleh Allah. Ketika satu majelis dilakukan di zaman Nabi, maka sahabat Nabi telah berkumpul mendengarkan daripada apa yang dibicarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang satu orang pemuda yang ahli maksiat. Ketika itu pemuda ahli maksiat ketika itu datang di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi wajahnya merah padam melihat hal ini. Maka sahabat heran, kalau ada orang datang, Pak, Ibu, datang ke satu pengajian, mendengarkan, seharusnya senang ya, gembira seharusnya. Tapi Nabi SAW melihat satu orang ahli maksiat duduk di majlis Rasulullah SAW, mendengarkan daripada apa yang disampaikan. Loh, wajah Nabi kok merah padam. Maka sahabat ini heran, Bapak Ibu mulia. Lalu setelah majelis selesai, setelah pembicaraan agama selesai, bahkan belum lagi selesai pembicaraan agama tersebut, maka satu orang ahli maksiat tadi telah keluar meninggalkan majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis tadi, majelis Rasulullah belum lagi selesai, maka ini satu orang ahli maksiat pergi meninggalkan majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pergi ini ahli maksiat,
Maka Nabi SAW tersenyum pula. Maka sahabat ini tambah heran. Ketika ahli maksiat datang duduk dalam majelis, maka Nabi wajahnya merah padam. Ketika ahli maksiat tadi meninggalkan majelis, walaupun belum selesai, wajah Nabi ini kok gembira ria. Maka setelah majelis selesai, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa demikian? Satu orang tadi datang, kemudian wajahmu merah padam. Ketika dia pergi, walaupun majelis belum selesai, engkau malah tersenyum. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi telah mengatakan, wahai sahabatku, ketika dia datang ke majelis kita, wajahku merah padam karena aku telah melihat dia bawa begitu banyak dosa-dosanya. Sehingga dengan dosa tadi aku merasa gelisah dan wajahku merah padam karena begitu banyak dosa yang dia bawa dalam majelis ini. Tapi ketika selesai majelis, bahkan belum selesai lagi, dia tinggalkan majelis ini, aku tersenyum. Kenapa? Karena aku telah melihat dosa-dosanya telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah bagi kita. Setiap ada pengajian, kita datang saja, maka dosa akan berguguran. Ada wirid yasin, itu juga pengajian, datang saja, tapi kita batasi. Jangan kita menggosipi, ya kan, berguguran dosa, tambah juga lagi dosa. Setiap ada majelis agama, datang saja, duduk saja. Ada pengajian di masjid, datang, duduk, diam, enggak jadi makan bersama. Datang, duduk, dengarkan, dosanya hapus. Datang, duduk, dengarkan, dosanya digugurkan Allah. Masya Allah. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita telah mendengarkan daripada agama, mendengarkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk satu majelis, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah daripada muzakarah kita yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga mudah untuk mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, terkecuali bagi mereka yang beramal saleh dan beriman. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka demikian sajalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.